Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang uji aktivitas antifungi ekstrak dan fraksi daun kecapi terhadap Candida albicans oleh dosen pengampu apoteker Gani Nurfiana Fatmasari, Magister Farmasi. Sebelumnya perkenalan dahulu, nama anggota kelompok 7 ada Inayah Wulandari, Dwi Ayunda Putri, Basir Pratama, dan Siti Iwana. Untuk hal pertama, saya akan menjelaskan tentang skema kerja. Simplicia sebanyak 1 kg dimaserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96% sebanyak 16 liter selama 3 hari. Kemudian, dilakukan penggantian pelarut setiap 24 jam sekali dan akan menghasilkan pemekatan ekstrak cair menggunakan rotary vacuum evaporator dan water bath dengan suhu 50 derajat Celcius. Akan diperoleh ekstrak yang hanya menjadi pekat dan kental. Setelah didapatkan ekstrak pekat, selanjutnya dilakukan vaksinasi menggunakan metode ekstrak cair-cair atau ECC, penetapan parameter standar ekstrak yang meliputi parameter bobot jenis atau BJ dan uji organoleptik. Selanjutnya, penapisan fitokimia Simplicia, ekstrak, dan fraksi daun kecapi. Selanjutnya, dilakukan analisis kualitatif dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT, menggunakan fase gerak toluen, etilasetat, etanol 3:3:0,0 untuk pemantauan profil ekstrak. Pola kromatogram yang terlihat dari hasil pemantauan KLT dicatat dan didokumentasikan untuk selanjutnya dibuat hasil penelitian dan pembahasan. Berikutnya pembahasan. Proses ECC. Dari jurnal yang kita dapatkan, sampel yang digunakan adalah Simplicia daun kecapi atau Sandoricum kucapi. Untuk mendapatkan ekstrak daun kecapi, pada penelitian ini dilakukan proses ekstraksi dengan cara maserasi. Ekstraksi bertujuan untuk pemisahan, baik secara kimia atau fisika, sejumlah bahan padat maupun cair dengan bantuan pelarut yang sesuai. Simplicia sebanyak 1 kg dimaserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96% sebanyak 16 liter selama 3 hari dan dilakukan penggantian pelarut setiap 24 jam sekali. Digunakan pelarut etanol dikarenakan etanol sebagai pelarut organik universal yang aman dan diharapkan dapat menarik senyawa polar, semipolar, dan nonpolar. Penggantian pelarut bertujuan untuk mencegah terjadinya kejenuhan pada pelarut. Pemekatan ekstrak cair menggunakan rotary vacuum evaporator dan water bath dengan suhu 50 derajat Celcius. Ekstrak yang diperoleh hanya menjadi pekat dan kental. Setelah didapatkan ekstrak pekat, selanjutnya dilakukan vaksinasi menggunakan metode ekstraksi cair-cair. Penetapan parameter standar ekstrak yang meliputi parameter bobot jenis atau BJ dan uji organoleptik. Pelarut yang digunakan adalah N-heksan, etil asetat, dan air. Berat ekstrak yang digunakan 2 gram, sedangkan berat fraksi kentalnya berbeda. Untuk N-heksan 0,59 gram, etil asetat 0,47 gram, dan air 0,34 gram. Tujuan dari ekstraksi cair-cair adalah suatu pemisahan komponen kimia di antara dua fase pelarut yang tidak dapat saling bercampur, di mana sebagian kelompok larut pada fase pertama dan sebagian larut pada fase kedua. Tujuan dari penetapan BJ adalah untuk memberikan batasan besarnya massa persatuan volume. Kemudian dilakukan penampisan fitokimia Simplicia, ekstrak, dan fraksi daun kecapi. Untuk pemantauan profil ekstrak dan ekstrak, dilakukan analisis kualitatif dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT menggunakan fase gerak toluen banding etil asetat banding etanol 3:3:0,5. B. Data randomen. Randomen adalah perbandingan antara ekstrak yang diperoleh dengan Simplicia awal.
Rendemen menggunakan satuan persen. Semakin tinggi nilai rendemen yang dihasilkan menandakan nilai ekstrak yang dihasilkan semakin banyak. Dari proses maserasi, didapatkan data yang menunjukkan perbedaan hasil rendemen pada setiap fraksi. Pada fraksi N-heksana didapatkan data rendemen sebanyak 29,5%, pada fraksi etil asetat didapatkan rendemen sebanyak 23,5%, dan pada fraksi air didapatkan rendemen sebanyak 17%. Persen rendemen fraksi yang paling banyak ada pada fraksi N-heksana yaitu sebanyak 29,5%. N-heksana merupakan pelarut nonpolar sehingga dapat melarutkan senyawa-senyawa nonpolar. Perbedaan rendemen pada setiap fraksi tersebut menunjukkan kemampuan dari masing-masing pelarut dalam menyaring senyawa yang terkandung dalam daun kecapi berbeda. Nilai rendemen yang ideal atau rendemen teoritis adalah 100%, karena rendemen menunjukkan produk yang dihasilkan setelah dilakukan suatu proses. Akan tetapi, 100% merupakan sebuah nilai yang sangat tidak mungkin dicapai pada prakteknya. Total rendemen semua fraksi adalah 70%. Angka ini menunjukkan bahwa rendemen kurang ideal. Hal ini disebabkan proses penguapan yang menyebabkan hasilnya menyusut. C. Analisis senyawa. Identifikasi senyawa dari semua fraksi untuk pemantauan profil ekstrak dan ekstrak. Dilakukan analisis kualitatif dengan metode KLT menggunakan fase gerak toluen etil asetat etanol dengan perbandingan 3, dan 0,5. Hasil analisis senyawa ekstrak dan fraksi tidak sama. Dari ketiga fraksi dan ekstrak daun kecapi yang dipantau secara KLT, pemantauan dilanjutkan terhadap fraksi etil asetat karena fraksi etil asetat memiliki aktivitas antifungi yang lebih baik dari ketiga sampel lainnya. Hasil penampisan fitokimia pada fraksi daun kecapi menunjukkan hasil adanya kandungan golongan senyawa flavonoid, saponin, polifenolat, tanin, dan steroid. Pola kromatogram yang terlihat dari hasil pemantauan KLT dengan penampak bercak universal H2SO4 10% dalam metanol menunjukkan adanya bercak pada fraksi air, fraksi etil asetat, fraksi N-heksana, dan ekstrak. Pada fraksi air terlihat bercak yang belum terpisah secara sempurna. Pada fraksi etil asetat terlihat pemisahan cukup baik karena dapat terlihat dari sinar UV 254 nm dan senyawanya setelah berpisah. Pada fraksi N-heksana terlihat seperti terpisah, namun bercak masih belum terpisah dengan baik, dan pada ekstrak terlihat senyawanya belum berpisah. Dari ketiga fraksi dan ekstrak daun kecapi yang dipantau secara KLT, pemantauan dilanjutkan terhadap fraksi etil asetat karena fraksi etil asetat memiliki aktivitas antifungi yang lebih baik dari ketiga sampel lainnya. Hasil deteksi sinar UV 254, UV 366, dan cahaya tampak memberikan bercak terhadap plat KLT. Hasil analisis pada kromatogram menunjukkan adanya bercak yang berwarna kuning kecoklatan pada RF 0,55. Sehingga diduga bercak tersebut adalah senyawa flavonoid. Warna kuning tersebut timbul karena penyemprotan menggunakan H2SO4 dalam metanol 10%. Karena berdasarkan hasil screening fitokimia, dapat dinyatakan bahwa fraksi etil asetat daun kecapi memiliki kandungan senyawa flavonoid. Uji aktivitas antifungi ekstrak etanol daun kecapi terhadap Candida albicans di antara semua sampel fraksi etil asetat yang diujikan memiliki aktivitas antifungi paling baik dibandingkan fraksi N-heksan dan fraksi air juga dibandingkan dengan ekstraknya.